Bro, ada sesuatu yang sangat menarik dan juga ada sesuatu yang komentarnya sangat lucu sekali ya, dan itu nyelekit sekali ya di hati saya. Menit 63 Sandy Walsh kram. Menit 66 Tom Hai kram. Menit 75 Marcelino kram. Kemudian digantikan mereka semua itu. Kan selama ini entah itu influencer, buzzer, penyembah STY dia semua bilang bahwa tim nasional di era STY nggak ada yang pasang dasi selama pertandingan. Tahu maksudnya pasang dasi? Lidahnya menjulur karena kecapean. 100 menit pun siap katanya. Kemarin lihat 63 Sandy Walsh kram, 66 Tom Hai kram. Mukanya merah udah kayak kepiting rebus. Lalu pertanyaan kita, kemana itu semua gimmick-gimmick, semua framing tentang stamina pemain kita hebat. Jadi saya mengkritisi karena semua aspek yang terjadi, baik itu secara non teknis, saya melihat sosok seorang pelatih tentang jiwa sportsmanship-nya, sportivitas, fair play, respect ada di sana, dan juga soal taktikalnya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, setelah beberapa perbincangan dan juga mulai terjadilah ini dan itu segala macam, tentunya setelah kita ke Australia, kita akan bermentas di GBK. Mari kita fullkan GBK lagi. Mari kita penuhkan dan juga dukungan itu dari 100% menjadi 110%. Atau kalian 200 power misalkan. Full power. Jadi dukungan itu mari kita ambisikan lagi untuk mendukung timnas Indonesia. Atau bahkan kalian sudah berharap timnas Indonesia dengan kejadian ini, kalian sudah tergoyah hatinya. Kalian sudah tergoyah dengan beberapa statement yang sudah berseliweran itu. Kalian berharap Indonesia gagal gitu kan. Setelah beberapa perjuangan yang dilakukan Erick Thohir dan juga beberapa perjuangan dari para penggawa timnas Indonesia. Kalian sudah terpecah belah atau sudah tergoyah gitu kan. Jadi kalau kalian sudah tergoyah tidak sesuai dengan apa dari komitmen awal untuk mendukung timnas Indonesia, berarti kalian itu adalah cawe-cawe. Berarti kalian itu hanya omon-omon, tidak mendukung sepenuhnya bagaimana perjuangan timnas Indonesia. Dan saya pastikan pula kalian akan menyesal jika sesuatu terjadi kepada timnas Indonesia yang tidak diinginkan itu. Dan perlu kiranya kita membacking tim ini dari serangan-serangan yang begitu tajam kepada timnas Indonesia. Baik kepada Erick Thohir, kepada beberapa exco, kepada pembenci dari Sintayong, pecinta Sintayong, pembenci dari PSSI, pembenci dari dan segala macam. Atau kalian sudah bersekongkol dengan sosok beberapa pandit yang sudah statementnya dan juga sentimennya itu yang begitulah ya, jelimet sekali gitu. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Balik ke Indonesia untuk melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret mendatang, Friska. Nah, Fedriska, yang menarik kalau kita masih menantikan kan apa yang akan dilakukan agenda terdekat dari Patrick Kluivert dan juga Jordi Cruyff. Tapi dari informasi yang Anda himpun dari PSSI sejauh ini, sejauh mana persiapan timnas Indonesia setelah line up diumumkan, termasuk juga bagaimana saja yang dipersiapkan, karena ini kan dua laga yang sangat penting ya di kualifikasi Piala Dunia melawan Australia juga Bahrain. Ya, Friska, hingga saat ini dari PSSI belum memberikan keterangan resmi terkait dengan agenda yang akan diikuti oleh Patrick dan juga tim dalam waktu dekat. Namun yang pasti dalam waktu dekat ini PSSI akan mengumumkan atau memperkenalkan Jordi Cruyff ini kepada masyarakat, kepada publik sebagai penasehat teknis dari PSSI. Jadi memang tadi bersama dengan Patrick langsung dari Belanda begitu ya. Terkait dengan tadi disinggung juga terkait dengan agenda selanjutnya terkait dengan pelatihan begitu ya. Memang belum juga ada keterangan resmi apakah nanti timnas akan melakukan training center seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Namun yang jelas dalam waktu dekat ini setelah 27 nama ini dirilis tentu akan dilakukan Garuda Calling begitu ya. Tadi kalau kita ikuti di media sosial PSSI yang kemudian akan memanggil para pemain untuk melakukan persiapan untuk laga selanjutnya. Memang pertandingan Australia dan juga Bahrain nanti ini cukup penting untuk Indonesia karena kalau kita ketahui saat ini Indonesia berada di puncak ketiga klasmen grup C begitu ya.
Jadi memang untuk mendapatkan posisi kedua saja, ini Indonesia juga harus menang melawan Australia, sehingga apabila nanti Indonesia ini berada di peringkat kedua dalam peringkat klasmen grup C ini, tentu ini jalan yang akan lebih mudah untuk Indonesia dapat lolos kualifikasi round ketiga Piala Dunia tahun 2026, Friska. Jadi persiapan jelang 2 laga yang menentukan Australia juga Bahrain di kualifikasi Piala Dunia ini nanti oleh seluruh pencinta timnas Indonesia di bawah pelatihan Patrick Kluivert dan juga penasihat tekniknya yakni Jordi Craig. Dan untuk mempersiapkan 2 laga penting itu melawan Australia di laga tandang lawan Australia 20 Maret 2025 dan juga untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 25 Maret mendatang, Patrick Kluivert sudah tiba di Indonesia bersama dengan Jordi Craig. Mereka akan sama-sama mengarsiteki timnas Indonesia untuk mempersiapkan laga penting itu. Patrick tiba di Jakarta bersama penasihat teknisnya Jordi Craig pada Minggu sore, dan Patrick Kluivert direncanakan sudah mendarat bersama Jordi Craig di Bandara Soekarno-Hatta tadi sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Sementara 2 asisten pelatih timnas yakni Alex Pastur dan Daniel Ansat dijadwalkan tiba di Indonesia menyusul pada Rabu mendatang. Kalau kita lihat perkembangannya, saudara, selama beberapa minggu terakhir, pelatih Patrick Kluivert ini bersama 2 asistennya Daniel Ansat dan Alex Pastur sudah menghabiskan waktu untuk memantau perkembangan pemain Garuda baik di dalam maupun di luar negeri. Patrick Kluivert ditargetkan meraih poin. Nah, ini yang cukup berat untuk meraih poin di 2 pertandingan mendatang, baik itu laga tandang melawan Australia maupun saat menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Apalagi ekspektasi para pencinta timnas sejauh ini sudah sangat tinggi kepada skuad Garuda untuk meraih poin maksimal, karena tentunya seluruh warga Indonesia ingin melihat bagaimana timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia dan bisa berlaga di panggung dunia di Piala Dunia World Cup 2026 mendatang. Karena itu persiapan setelah melihat memantau para pemain timnas di berbagai daerah di dalam maupun luar negeri, bahkan kali ini Patrick Kluivert, Jordi Craig dan juga tim kepelatihan ditantang untuk memaksimalkan waktu yang tersisa jelang pertandingan. Karena seluruh pemain juga belum bisa hadir langsung sejak saat ini. Ada juga di antara mereka apalagi yang berlaga di luar Indonesia, itu akan datang. Ada yang 1 minggu sebelum tanding. Sehingga memang bagaimana memaksimalkan tim yang baru ia arsiteki sebagai pelatih timnas. Ini bisa maksimal, kita lihat apa yang akan dilakukan Patrick Kluivert. Karena itu juga apa strategi teknisnya? Kalau kita ingat waktu konferensi pers, pada saat Patrick Kluivert pertama kali diperkenalkan secara langsung di depan halayak sebagai pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert tentu sangat familiar sebagai legenda sepak bola Belanda dengan teknik taktik total football. Nah, tapi bagaimana menerapkan ini di timnas Indonesia nanti akan kita lihat bagaimana yang diterapkan dengan timnas Indonesia. Dan bersamaan dengan kedatangan Patrick Kluivert dan Jordi Craig, daftar nama pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga telah dirilis. Ada 27 nama pemain yang dipanggil Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Dan di antara nama-nama pemain timnas yang dipilih oleh pelatih Patrick Kluivert, ternyata banyak pemain dari Liga 1. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa Patrick Kluivert ini dalam beberapa pekan terakhir sudah roadshow, tidak hanya di dalam tapi juga di luar negeri untuk memantau siapa-siapa saja pemain yang potensial masuk timnas. Nah, dari para pemain Liga 1 ada nama-nama baru, antara lain kiper Nadeo Argawinata, ada Hernando Ari, ada Egy Maulana, ini memang sudah memperkuat sebelumnya. Ada Ricky Kambuaya, nama baru yang masuk adalah Septian Bagaskara. Lalu kejutan juga kalau ada nama baru yang masuk, tapi ada nama yang tidak dipanggil Patrick Kluivert. Yakni misalnya Asnawi Mangku Alam. Selama ini Asnawi jadi andalan di lini belakang, tapi tidak tercantum dalam daftar skuad Kluivert. Sementara ada juga 3 nama calon pemain naturalisasi, Emil Odero, ada Dian James, ada Joey Pelupesi, juga sampai saat ini belum masuk ke skuad Garuda. Adalah 2 pertandingan yang sangat penting untuk menentukan langkah tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Mungkin juga langsung di round 3 atau harus berjuang lagi di round 4 sebelum nanti bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Tentu harapan dan mimpi kita semua adalah agar tim nasional Indonesia kita bisa bermain untuk pertama kalinya di Piala Dunia.
Namun, tentu tidak akan mudah bagi para pemain jika mereka tidak bisa menyatu di atas lapangan. Maka itu seperti yang saya katakan berkali-kali, bahwa yang paling penting bagi para pemain dari tim nasional Indonesia pada saat nanti mereka dipilih untuk bermain, apakah itu sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, mereka harus bermain dengan yang namanya visi permainan. Artinya visi permainan itu adalah bermain mengandalkan teamwork dan juga berdasarkan strategi dari sang pelatih, agar adanya sinergi yang baik di antara para pemain yang bermain di lini yang berbeda. Artinya, para pemain yang bermain di lini pertahanan itu sudah harus paham apa tanggung jawab mereka. Betul, tanggung jawab mereka yang utama adalah untuk bertahan. Tapi selain itu, kita tahu bahwa di era sepak bola modern, para pemain yang bermain di lini pertahanan juga harus bisa deliver bola. Artinya harus juga bisa menyuplai bola ke depan. Karena banyak tim-tim besar itu mengandalkan permainan building from the back. Artinya membangun serangan itu dari lini pertahanan. Kemudian, pemain-pemain yang bermain di lini tengah, apa tanggung jawab mereka? Betul, tanggung jawab mereka adalah untuk menutup ruang di lini tengah. Selain itu juga harus mengalirkan bola ke lini depan. Artinya dari back line ke middle line, nah kemudian baru ke front line. Betul dong, bola itu harus diberikan ke front line. Apa tugasnya dari para pemain yang bermain di depan jika formasinya mengandalkan 3 pemain di depan? Yaitu untuk bisa turun sedikit ke tengah, menjemput bola, memulai juga sebuah proses serangan. Dan apa tugas utama dari striker? Tentu dan jelas adalah untuk mencetak gol. Tapi selain itu juga harus bisa membuka ruang bagi pemain-pemain lain yang bisa masuk melakukan penetrasi ke kotak penalti pertahanan tim lawan. Maka itu, pemain-pemain yang dipilih oleh sang pelatih harus merupakan pemain-pemain yang kurang lebih bisa memahami rencana permainan dari sang pelatih. Pelatihnya sudah beda, kita tunggu apa rencana permainan dari Patrick Kluivert. Nah, apa yang menarik dari pemanggilan pemain-pemain ini? Kalau bagi saya yang menarik, jumlah strikernya banyak. Banyak loh jumlah strikernya, jumlah pemain yang bisa bermain di depan tuh banyak. Ada Marcelino, ada Oli Romani, ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka, ada Septian Bagaskara, ada Egy Maulana Fikri, banyak yang bisa bermain di lini depan. Artinya apa? Nah, ini sudah kelihatan bahwa kemungkinan timnas Indonesia akan bermain menyerang. Baik di kandang Australia dan tentunya di Jakarta pada saat nanti menjamu Bahrain. Sudah kelihatan banget dari pemain-pemain yang dipanggil. Nih, kelihatan Patrick Kluivert ingin timnas Indonesia itu mengambil inisiatif menyerang. Walaupun bukan berarti total football ya. Jadi, jangan salah paham teman-teman. Bukan berarti total football. Total football itu adalah sebuah skema permainan yang perlu dijalankan selama beberapa tahun. Artinya begini, kalau di level klub, menjalankan total football itu lebih mudah. Karena para pemain berlatih kan, hampir setiap hari. Benar gak? Dan mereka berkumpul hampir setiap hari. Tapi di timnas itu beda. Kalau di Belanda itu sudah beda lagi. Mereka sudah terbiasa dari level klub. Tapi ketika bermain di Asia, nah belum tentu juga total football ini bisa berjalan dengan baik. Karena lawan-lawannya sudah beda. Dan banyak tim yang bermain bertahan counter attack di Asia ini. Berikut Australia yang sebetulnya kita tahu bagian dari Oceania yang sekarang sudah pindah ke Asia. Australia juga banyak main counter attack dengan mengandalkan direct passing, dengan mengandalkan crossing. Tapi kan kabar baiknya bagi timnas Indonesia, back mereka ada 2 yang cedera. Pemain depan mereka ada 1 yang cedera, yang kemungkinan tidak akan bisa bermain lawan Indonesia. Jadi itu adalah plus point. Maka itu bukan tidak mungkin nanti timnas Indonesia akan mengambil inisiatif menyerang, tapi juga dengan bermain yang namanya mid pressing. Jadi pressing di tengah. Nah, saya melihat dengan mungkin tidak akan bermainnya Joey. Nah, saya harapkan nanti Ivar Jenner atau Tom Hay yang nanti dipilih, atau mungkin juga Ricky Kambuaya atau juga Nathan yang dimainkan di tengah, pressingnya itu harus kuat. Karena para pemain Australia ini fisiknya kuat, staminanya prima, pemain-pemainnya tuh berotot, tinggi, besar. Jadi memang mereka tuh harus di-pressing, kemudian counternya itu harus cepat mengandalkan speed. Maka itu saya pikir jika nanti bermain dengan wingback, siapapun itu pemain yang dipilih, yang feeling saya adalah Kelvin dan juga Kevin Dix, jika formasinya dengan 3 center back, itu perlu juga memberikan early crossing, perlu cepat memberikan crossing. Karena para pemain Australia ini juga kuat dalam urusan bertahan, dan Australia juga bukan tim yang produktif sejauh ini. Jadi mereka juga mengalami masalah dalam urusan mencetak gol, tapi counter-counter mereka juga berbahaya. Bahkan lawan Jepang mereka bermain counter di kandang Jepang itu berhasil. Nah, pada saat memang mereka butuh kemenangan, ya bukan tidak mungkin juga mereka akan memancing para pemain kita untuk bermain menyerang, kemudian mereka bermain counter. Jadi saya pikir dengan susunan pemain yang dipanggil ini sudah pasti bahwa Patrick Kluivert ini menginginkan bahwa pemain-pemain nanti yang diturunkan harus bisa mengikuti rencana permainan yang saya harapkan mereka nanti pada saat berkumpul di Jakarta, para pemain yang bermain di Liga 1 dan juga nanti di Australia harus juga bisa memahami konsepnya itu maunya seperti apa. Karena ini first match bagi Patrick Kluivert, tidak akan mudah, tapi dari susunan daftar pemain ini yang dipanggil, dari 27 pemain, saya pikir ya ini sudah ideal banget. Dan tentu tidak akan ada banyak
nama baru. Seperti yang saya prediksi sebelumnya, nggak akan banyak. Kan saya katakan palingan 1 atau 2. Ternyata cuma 1 kan nama barunya, Septian Bagaskara. Itu pun saya nggak yakin dia akan dimainkan. Apakah itu dari awal atau sebagai pemain pengganti, nggak masalah juga. No problem, nggak masalah. Yang penting dia coba ikut latihan, memahami ya apa sebetulnya konsep dari pelatih baru Timnas Indonesia dan seperti apa nanti yang dia harus jalankan di atas lapangan. Dan saya pikir dengan adanya nanti banyak pemain di lini pertahanan loh. Ini banyak banget loh. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 pemain yang bisa bermain di lini pertahanan. Banyak sekali. Nah, jadi bisa juga nanti formasinya dipakai 3-4-3 atau 3-4-1-2. Tim nasional Belanda di Piala Eropa lalu dan juga di Piala Dunia memakai formasi 3-4-1-2. Dan itu berhasil sebetulnya. Berhasil. Bisa bermain dengan umpan-umpan pendek, bisa bermain direct passing, tapi jarang kan bermain crossing. Ya, jarang banget. Tapi 2 wingback-nya nih naik turunnya cepat. Nah, kemungkinan juga formasi itu yang nanti akan dipakai oleh Patrick Kluivert. Selain itu juga Patrick Kluivert juga harus bisa mengoptimalkan pemain-pemain yang punya kecepatan. Karena kita tahu pemain seperti Rafael Struijk, pemain seperti Marcelino Ferdinand, pemain seperti juga Oli Romeni, ini pemain-pemain yang punya speed. Kemudian kita tahu yang akan bermain di wingback, Kevin Dix itu juga pemain yang mengandalkan kecepatan loh. Jadi dia naik turunnya juga cepat loh. Lihat saja Mitoma tuh sampai mati kutu pada saat harus melewati Kevin Dix. Dan ya itu dia, kita harapkan dia nanti bisa main dari awal sampai akhir ya. Dan juga peran penting itu dari sang kapten loh, Jitses kan. Nah, Jitses itu juga sangat penting perannya untuk bisa mengkoordinasi permainan di lini pertahanan. Tapi selain itu juga ada beberapa pemain yang tidak dipanggil lagi ya, seperti Asnawi, kemudian Witan Sulaiman. Dan saya pikir ya memang Patrick Kluivert juga tentu telah mempertimbangkan lah siapa-siapa saja pemain yang tidak dia panggil ya. Yance dan Jakob Sauri ini yang saya agak kaget sih bahwa mereka tidak dipanggil, karena ya kalau menurut saya Jakob juga adalah pemain yang sebetulnya bisa memberikan perbedaan sih dalam warna permainan Timnas Indonesia dengan kecepatan yang dia punya di sayap. Tapi kalau sekarang saya melihat sudah ada banyak pemain. Egy pun bisa bermain di posisi dia, Marcelino pun bisa bermain di posisi dia, Rafael juga bisa bermain di posisinya. Yance saya pikir kalaupun dipanggil tidak akan mendapatkan tempat karena sudah ada banyak pemain yang bisa bermain di posisinya. Jadi teman-teman, ini adalah 27 petarung. Jadi sekarang teman-teman, kita sebagai supporter, jujur lagi-lagi saya ingin mengatakan tolonglah ya, kita semua bersatu demi kepentingan Tim Nasional Indonesia. Kita dukung Patrick Kluivert dan juga asistennya supaya bisa membawa Tim Nasional Indonesia mendapatkan poin dalam 2 pertandingan di bulan Maret ini. Pokoknya 2 pertandingan ini dulu lah, karena sekarang ada 5 pelatih di Tim Nasional Indonesia: Patrick Kluivert, Danny Lanzat, Gerald Vandenberg, kemudian Alex Pastoor, dan juga Jordi Cruyff. Saya rasa cukup statement kali ini. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kasih komentar dan juga di like dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Tentunya kita adalah Garuda bersama saya. Salam olahraga.